Aduh, di pasar sesek banyak yang datang. Ada lada putih, bawang putih, kunir, bawang merah. Oke, masak apa ya hari ini ya? Berapa ini? Siap-siap buat sarapannya suami dan anak-anak. Oke. Puji Tuhan, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam acara sarapan GPD Situbondo, makanan yang sesungguhnya buat tubuh kita, buat jiwa kita, untuk kehidupan kita. Puji Tuhan. Setiap pagi tentunya ibu-ibu di rumah disibukkan dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga, buat suami, buat anak-anak. Dan kita pun menyiapkan semua itu dengan bahan-bahan yang sudah ada di rumah kita. Nah, sebuah masakan akan menjadi sedap, akan menjadi nyaman karena mendapatkan bumbu-bumbu pilihan, bumbu-bumbu yang menjadi pilihan oleh setiap koki-koki yang ada. Begitupun dengan kehidupan kita. Kehidupan kita akan menjadi indah karena adanya orang-orang yang Tuhan izinkan masuk, ada di sekeliling kita, di sekitar kita, untuk memberkati kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar dari kunyit. Walaupun penampilannya tampaknya kurang menarik ya, kurang memikat hati, penampilannya kotor, di tempat yang kotor. Mungkin juga kalau kita beli di pasar, kunyit ini banyak tanah-tanah yang melekat di bagian dari kunyit ini. Tapi sesungguhnya saat kunyit ini dipakai, dia akan memberikan warna yang indah, yang sulit untuk dilupakan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada orang-orang yang Tuhan Yesus kirimkan ada di dekat kita seperti kunyit tadi. Mungkin kurang menarik, mungkin tidak kita perhitungkan, tapi justru orang yang datang itu memberi warna tersendiri atas kehidupan kita yang sulit untuk kita lupakan. Yang kedua, bawang merah. Seperti ini, bawang merah. Seringkali kalau ibu-ibu atau anak-anak remaja belajar masak itu paling nggak suka pegang bawang merah. Karena kalau kita kupas kulitnya atau dirajang, kalau saya ngomong dirajang ya, apa itu dipotong-potong kecil-kecil itu, bawang merah ini membuat kita menangis, membuat kita meneteskan air mata. Nah, ini sama dengan orang-orang yang Tuhan juga izinkan ada di dekat kita, yang kehadirannya itu membuat kita sedih, membuat kita meneteskan air mata. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, siapapun orang yang Tuhan sudah pilih untuk ada di dekat kita, walaupun dia lewat perkataannya, lewat tingkah lakunya, membuat kita meneteskan air mata, membuat kita sedih akan sikapnya kepada kita. Tapi lewat ayat ini kita diingatkan untuk kita mengucap syukur buat orang yang ada di dekat kita itu.
Mungkin ibu-ibu yang memiliki anak yang sudah remaja, biasanya mereka mencari jati diri, mereka mencari dunianya sendiri. Dan saat kita berbicara dengan mereka, mungkin kita orang tua mau yang terbaik buat anak-anak kita, tapi mereka menanggapinya itu kurang ada respon. Jadi membuat mereka bertindak, melangkah jauh dari apa yang kita inginkan, sehingga membuat air mata kita orang tua bercucuran, membuat kita menangis, memikirkan anak kita itu. Di situ kita mau belajar bersyukur. Seperti ayat tadi mengatakan, mengucap syukurlah. Jadi kita mau belajar bersyukur buat anak yang Tuhan titipkan untuk kita, yang Tuhan percayakan untuk kita bina, supaya lewat doa-doa kita, lewat pergumulan kita, anak-anak kita dapat kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang ketiga yang kita mau belajar adalah lada. Lada ini kecil, halus, tapi dia sanggup memberikan kehangatan untuk kehidupan kita. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita memberikan kehangatan untuk orang-orang di sekeliling kita, memberikan kenyamanan untuk orang-orang yang ada di dekat kita. Seperti lada, seperti jahe, itu melegakan tenggorokan, melegakan badan kita, sehingga hidup kita pun dapat melegakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, kita mau belajar dari cabai ya, atau lombok. Itu warnanya menarik sekali. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada merah sangat tua sekali. Menarik warna-warna dari lombok ini. Tapi lihat, lombok ini mampu membuat para penikmatnya itu mencucurkan air mata, mungkin juga berkeringat. Orang-orang yang tidak suka pedas biasanya juga membuat mereka sakit perut ya. Jadi kita juga mau belajar bersyukur untuk orang-orang yang berkarakter seperti lombok, seperti cabai. Mereka selalu ada di dekat kita, mereka menipu dengan warna mereka, mereka memberikan rasa yang kurang nyaman mungkin untuk sebagian orang, atau nikmat untuk sebagian orang yang suka sekali dengan kepedasannya. Nah, kita juga mau sama-sama belajar untuk bersyukur untuk orang-orang yang seperti ini. Dalam Mazmur 28 kita baca pagi ini, Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk kita menaruh sepenuhnya pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Menaruh sepenuhnya hidup kita kepada perisai kita yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya apapun yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita, dengan keadaan mereka, dengan keragaman mereka, dengan keunikan mereka masing-masing, kita tetap bersyukur. Kita tetap bisa belajar bersyukur. Saya juga pribadi masih harus banyak-banyak belajar bersyukur buat segala sesuatu, segala kondisi yang Tuhan percayakan untuk saya alami. Kita baca ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita baca kembali Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucapkanlah syukur senantiasa. Ucapkan syukur senantiasa
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, kita mau belajar pagi hari ini untuk kita bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada di dekat kita, buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita, buat orang-orang yang Tuhan sudah pilih dengan keberagaman mereka ada di dekat kita yang siap untuk memberkati kita. Sebab semua itu Tuhan izinkan masuk untuk mengubah segala yang tidak baik yang ada dalam pribadi kita menjadi lebih baik. Mari kita bersyukur dan jangan membenci mereka yang masuk menyakiti kita. Jangan membenci mereka yang masuk membuat kita tidak nyaman, tapi kita mau sama-sama belajar untuk bersyukur buat apa keberadaan mereka dalam hidup kita, karena mereka pun dipilih Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini, renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.